Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Febrina beserta rekan saya. Saya Ajeng Rona Wulan Herawati. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mereview sebuah film, yang mana review ini merupakan salah satu syarat dari mata kuliah perkembangan anak seperti itu. Baik, mungkin bisa dikasih tahu dulu nggak, Jeng? Kira-kira filmnya film apa sih? Boleh boleh. Jadi filmnya itu judulnya Hope, atau biasa dikasih judul tuh Wish ya. Nah, ini tuh film tahun 2008. Nah, ini tuh dari kisah nyata ya, dari kisah nyata. Jadi dari anak kecil namanya Nayong, yang waktu itu berusia 8 tahun. Nah, lagi berjalan menuju sekolah, di tengah-tengah dia ketemu seorang bapak-bapak yang mabuk, yang tiba-tiba narik dia ke sebuah toilet gereja yang nggak terpakai. Nah, apa namanya, lalu Nayong ini diperkosa sama bapak-bapak tersebut. Jadi, pas dia mau jalan ke sekolah tuh dia ketemu sama bapak-bapak ini, terus awalnya dia nolak gitu, dan akhirnya kayaknya dipaksa dan diperkosa di toilet gereja, itu. Jadi inti dari film tersebut tuh adanya adegan pemerkosaan gitu ya. Kejadian Iya, pemerkosaan terhadap anak berusia 8 tahun. eh di scene itu tuh kalau nggak salah lagi hujan lebat ya kan, Jeng ya? Lagi iya hujan iya, lagi lebat, si nama peran Nayong itu di sana kan siapa namanya? diganti ya jadi Ya tuh, diganti ya. apa, ya, Suwon. Suwon, iya, namanya Suwon. Nah, dia tuh bawa payung kan, hujan lebat gitu. Nah, terus tiba-tiba didatangin si stranger itulah, si bapak-bapak itu yang alibi awalnya tuh mau nebeng gitu ya, mau ikut bareng pakai payung. Sebenarnya Suwon udah nggak mau gitu kan, udah Nolak. nolak ya. Cuma ya sebagai apa ya, ketika seorang, apalagi terutama anak kecil lah gitu, dihadapkan Kecil sama, ya, iya masih kan? punya pikiran yang polos gitu kan, belum Nah, berpikir kalau orang itu jahat. Jadi dia mau aja gitu ketika ada orang lain yang ingin berpayung sama dia gitu karena dia kehujanan, dan ya mungkin karena pikiran polosnya kasihan gitu. Jadi dia mau aja gitu. ya betul, karena kan mungkin ngelihat, aduh kasihan juga ya bapaknya basah kuyup gitu. Mm-mm. Walaupun sebenarnya ada Mas perasaan takut dan ternyata ya dan memang eh, malangnya gitu ya, sampai terjadi kejadian yang sangat tidak diinginkan sih sebenarnya gitu ya. tapi sebenarnya di scene di mana yang Nayong, si Suwon ini ketemu sama bapak itu agak creepy sih ya, bapak-bapaknya. Agak lumayan serem Iya, gitu. iya, benar sih, benar kayak waktu di Udah dari awal mula dia gambarannya mau udah kayak ketemu kan, sebelumnya tuh udah diliatin tuh ya, si bapaknya tuh udah ngikutin tuh dari belakang. Itu lumayan creepy sih scene itu gitu, kayak kayak udah diliatin gitu, diincar udah gitu kan. diincar ya, kayak ngeliatin tuh anak-anak lain udah pada lari-lari dan si Suwon Hmm, paling belakang kan, paling terakhir. ketinggalan Nah, dia. nah di situ sih ya memang aduh, agak nontonnya pun agak hmm, gitu kan, secara Aja emosional ya, juga kita terkuras gak udah di sih? rumah sakit. Nah, Tapi untungnya Puan ini pinter ya, dia ketika apa, udah luka-luka dia langsung nelpon 911 gitu untuk nah, datang eh, dan nangkep si pelaku ya. nah iya betul. Apa ya? Maksudnya mungkin karena mungkin salah satu apa ya, kelebihan di Korea Selatan gitu ya. Iya. Ketika apa ya, udah ada kayak ibaratnya apa ya, kayak penyuluhan ibaratnya gitu, kayak ke anak kecil gitu ya, ketika dalam bahaya Iya, tuh harus saya langsung ini. gitu kan, tahuan ya gitu, kayak berarti kan lumayan aware lah ya gitu. Jadi ketika dia Cuman nggak, bahaya, itu kan kejadian 2008 ya, kalau misalkan kejadian 2008 di Indonesia mmungkin nggak akan kayak gitu sih, Feb. nah iya Bahkan betul itu tuh betul. ketahuan setelah anaknya meninggal gitu. Nah iya Itu kan iya kalau iya. kan si Suwon ini. Mm, mm, mm. Iya bener-bener kayak makanya cepat terungkapnya ya, ini sih kayak wah lumayan impress gitu ya, Iya. cepat tertanganinya gitu sih kasus eh,
kekerasan seksual ini gitu. Iya. Dan ketika Suwon dapat perlakuan itu ternyata kan secara fisik pun parah banget ya gitu. Ya, Sampai dia sampai ya dia harus diangkat usus besarnya dan nah harus itu. pakai kolostomi. Nah, ya kantung kolostomi yang Jadi buatan anusnya kan itu ya. udah robek ya. Ya, Jadi jadi anusnya itu diangkat ditutup, terus dibikin anus baru di perutnya. perutnya ya. Sakit Ya, banget sih, aduh sedih kebayang banget sih. sih emang di situ. Aduh, kayak Hmm, nangis sih nonton film itu ya. ya gitu kayak Gimana? feel bad for her gitu. Gimana ya? Iya, sangat-sangat. Tapi di satu sisi si pelakunya ini hanya dihukum 12 tahun karena pertama minusnya itu di Korea Utara itu melegalkan minuman Korea keras kan. Korea Selatan Jadi ya. Mm-mm. ya di Korea Selatan itu melegalkan. Jadi kalau misalkan ada kejadian seperti apa tabrakan gitu yang disebabkan oleh orang yang mabuk itu bisa lebih ringan si hukumannya gitu. Karena kan Ya kesan gitu. hilang gitu. Nah, itu minusnya mungkin ya. Hukum Hukum di minusnya hukum sana gitu di ya Korea maksudnya karena alasannya ibaratnya kayak dia melakukan hal itu tuh di luar kesadarannya kan ibaratnya kayak gitu. Tapi kan ya kekerasan seksual tetaplah kekerasan seksual gitu ya. Maksudnya semabuk-mabuknya orang tetap punya ini enggak sih gitu. Ya kan? Iya, iya. Sangat disayangkannya sih iya sih kayak aduh 12 tahun penjara gitu ya. Iya, Cuma apa ya maksudnya kayak nggak sebanding dengan ketika pelaku udah mm, bebas tuh pasti ya yang harus dilindungi korban sih. nah itu. Karena Pasti kan korban tuh inget lagi gitu. Bisa jadi dia trauma lagi. Nah, katanya kalau dari review-review yang udah aku baca gitu ya dari mm, Google, dari YouTube, si korban ini sampai ngalamin PTSD. oh ya post Hmm. trauma ya karena ya gimana nggak sampai PTSD ya gitu karena kan itu kejadian yang benar-benar bikin dia trauma di hari itu gitu yang dimana dia pasti bakal terus-terusan keinget gitu apalagi ada sumber triggernya pasti dia langsung keinget keputar lagi lah ke kejadian yang sangat berat itu gitu dan apa ya sesuai sama kalau kita sangkut pautkan gitu dengan teori perkembangan anak yang sedikitnya udah aku baca gitu ya berdasarkan sumber Santok sama Papalia. Jadi kan apa namanya si kekerasan yang dialami si Suwon Si itu kan semua masuknya ke children maltreatment ya. maltreatment ya. Ya gitu dimana dia dapat kekerasan secara yang pertama fisik ya jelas gitu dan secara seksual pun iya gitu kan jelas Iya. lalu secara emosional pun dia dapat kekerasan itu gitu yang Tapi kalau mana di mm, children maltreatment itu tuh apa sih apa ya tadi? maltreatment itu children maltreatment Ada apa aja sih kayak aspeknya tuh kayak yang dari apa aja gitu. ya kalau sesuai sama sumber itu yang tadi udah aku sebutin gitu ya jadi ketika anak mendapatkan kekerasan dari secara fisiknya, secara seksualnya, dan juga secara emosionalnya gitu. Yang mana ketika anak mendapatkan kekerasan tersebut gitu ya, dan itu tuh Iya, bisa didapatkan anak nggak hanya dari luar aja ya gitu kan. Kalau di kasusnya iya, si Soon ini kan oleh stranger. Nah, oleh iya, keluarga pun tetap termasuk ya gitu. iya. Nah, hal Dia tersebut tuh sempat ngerasa bisa apa ya? trauma sama ayahnya sendiri kan, takut Nah, sama iya ayahnya sendiri. kan? Karena ada apa? Udah ada pemicu utamanya nih dari kasus kekerasan seksualnya. Nah, dia kayak dapat trigger nih ketika ada di satu scene di mana ayahnya tuh kan mau membersihkan si kantung kolostomi dia yang Iya, ini gitu yang ya, bocor ya. yang bocor. Nah, mungkin karena dia masih di apa ya kalut dengan rasa traumanya, jadi ketika ayahnya mau buka bajunya, dia mikirnya kayak oh apa Itu mau ayah diapa-apain iya ya. apa saya mau diapa-apain juga nih Karena kayak kan ayahnya tuh memang sempat-sempat megang perutnya gitu kan, ya yang di adegan itu tuh. Nah, dia tuh jadi ngerasa takut mungkin karena sebelumnya juga dia pernah digituin sama pelaku nah kan.
Nah iya, jadi dia karena ya tadi yang kata Ajeng bilang, kemungkinan dia punya PTSD gitu ya. Otomatis Ya, ketika ada kejadian yang bisa men-trigger dia, dia pasti langsung kayak ke-recall lagi gitu memorinya untuk keinget sama kejadian yang sebelumnya menimpa dia gitu, kejadian berat yang memang menimpa dia gitu. Lalu, oh ya tadi by the way masih nyambung yang soal children maltreatment gitu ya. Sesuai apa yang bisa kita lihat kan dari kekerasan itu tuh efeknya wow sangat luar biasa gitu ya. Nggak bisa dianggap sepele gitu. Karena itu sangat-sangat sekali mempengaruhi terutama tuh ke self esteem atau keberhargaan diri si korbannya gitu. anaknya. Gitu kan Dan dimana apa, kejadian ini tuh sangat-sangat berpengaruh ya kepada perkembangan anak gitu kan. ya Di bagian sosial emosinya kan, dia jadi apa, merasa rendah diri, dia merasa nah, malu, dan kalau misalkan ada sesuatu yang bikin dia teringat gitu kan, jadi jatuh lagi gitu kan, apa namanya tuh, self moodnya esteemnya ya. ya ya. Iya, sangat akhirnya. Nah iya Terus gitu. dia juga lihat Hmm. ada orang yang waktu dia pulang dari rumah sakit, dia kan ngeliat tuh ada anak kecil main piano. Nah, ya. Kalau misalkan itu tuh teori, apa sih, teori belajar yang waktu itu kita pernah belajar gitu ya di semester 1 apa semester 2. Jadi Mm. kalau misalkan si tikus itu tuh ngedengar suara bel, dia tuh udah ngerasa ketakutan. Oh iya ya teori Nah, belajarnya. iya, eh apa sih itu? kalau kalau yang anjing sih Ivan Pavlov ya. Apa ini yang Ya, B.F. Skinner ya? Pokoknya antara dua teori itu ya, antara ya nggak sih? Bev Skinner ya. Mm. Terus kan di situ pas dia pulang tuh dia ngeliat juga kan ada anak kecil lagi main piano juga kan. Mm. Itu jadi dia punya ada rasa ketakutan sendiri gitu ketika ngeliat hal itu tuh, apa, kayak gejala-gejalanya dia bakalan Mbak ketemu bakal, sama orang itu oh iya ya. iya. Karena itu salah satu tanda, bukan tanda sih, jadi kayak di waktu pas dia mau Belum mengalami kejadian kejadian itu kan dia pertama kali ngelihat ada yang main piano kan. ada yang main piano terus lihat Hmm, gang gitu kan. Bang, iya. Jadi ketika dia waktu awal itu tuh scene yang waktu dia baru masuk sekolah kan ya. Yap. Nah, dia kayak teringat lagi gitu, terulang lagi memorinya di Hmm, hari dimana dia dilecehin lah gitu ya. Nah, iya, makanya dia sempat agak takut kan. Nah, tapi di sini tuh dia ketolong sama sosok ayahnya nggak sih yang datang pakai kostum kokomong iya, itu. Kokomong ya, kok ngomong. Tapi itu sebenarnya sedih banget sih Iya waktu ayahnya tuh sedih banget sih itu. pakai kostum kokomong, terus ayahnya lagi apa, istirahat kerja tuh langsung apa, lari-lari Iya nyari gitu anaknya kan. pakai kostum kokomong. Itu sedih banget sumpah. Asli sedih banget sih itu. Aduh kayak perjuangan seorang ayah gitu ya sampai dia saking apa ya pengen anaknya sembuh tapi di satu sisi juga pengen tetap Dia, komunikasi ya 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 ya, pengen tetap di inilah satu ya gitu. sisi juga trauma gitu dengan Trauma ngelihat iya dia. gitu. Dan apa ya? Tapi memang kalau kita lihat gitu ya di scene-scene awal tuh sebenarnya memang kedua orang tuanya tuh kayak sibuk kerja gitu nggak sih? Kayak agak Iya sih. kurang Dia memperhatikan kurang sih. diperhatiin, Mm-mm. dan dia tuh termasuk anak yang dewasa sebelum waktunya gitu. Ya nggak Mm-mm. sih? Ya, ya, Jadi karena dia dia mandiri gitu. Untuk anak seumur itu tuh kayak umur coba itu. ngikat rambut sendiri gitu kan. Pergi ke sekolah sendiri gitu. Iya, iya, yang itu Karena kan yang scene karena dia minta tolong tuh diiketin rambut sama ayahnya. Tapi ternyata ayahnya nggak bisa-bisa kan. Terus ibunya pun ya, pas sempat-sempat akhirnya ya udah dia pakai jepit lagi. Pakai jepit iya, lagi. belajar gitu lah. Iya, iya, iya. Aku juga sempat merhatiin sih kayak di scene awal memang oh iya ini keluarganya tuh kurang apa ya sebenarnya dibilang nggak harmonis dibilang nggak harmonis pun ya nggak juga sih cuma Ya, memang agak kurang memperhatikan si anak gitu ya, dimana ayahnya fokus nonton apa tuh siaran baseball ya kalau nggak salah ya, dan sibuk kerja gitu kan. Ibunya bekerja juga sibuk sibuk jagain toko jagain kelontongnya. toko. Mm-mm.
Dan si anak tuh kayak apa ya, dipaksa untuk dewasa karena keadaan gitu loh. Iya, Mm-mm. kan di satu sisi juga keluarga mereka tuh keluarga yang sangat cukup gitu, maksudnya cukup dalam artian kayak yang pas-pasan banget gitu, Iya, pas bisa, banget. bisa dibilang middle class lah ya. Ya nggak sih? Ya, mit, ya, 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 untuk di Korea ya gitu maksudnya. ya untuk di Korea. Iya, iya. Karena kan yang ayahnya pun kayak ada tuh yang di kerjaannya tuh punya teman deket ya. Dia tuh kayak ayahnya tuh sering minjem gitu kan ke teman deketnya. Iya, Sampai waktu pas biayain si rumah sakit aja di gitu rumah ikut sakitnya, bantuin. ikut bantu kan. Kayak, Dia itu manajer dia di kantor kan. mm, 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 mm. Tapi emang udah deket banget gitu kan. Ya, Nah, oh iya, dan waktu, oh ya, apa maksudnya salah satu scene yang nunjukin kalau si anak ini lumayan kesepian tuh ketika dia setelah apa ya, udah kejadian itu terus sadar kan di rumah sakit, dan pas dia awal sadar tuh ngeliat kan, oh ada ayahnya gitu. Yang bikin apa ya, ya, agak miris tuh kayak pas, oh aku pikir ayah kerja gitu katanya. Ternyata ayah ya, di ya, sini ya. gitu. Berarti kan kayak, oh si Sampai anak dia, ini, dia kayak yang hmm, gak berpikir dia sakit, kayak yang oh, ayah kerja mungkin gitu, sampai yang sampai saking nah sibuknya saking kayak gitu loh, kayak aduh gitu di situ karena lumayan. udah biasa sendiri gitu maksudnya. Jadi Iya, iya ketika udah ngelihat orang biasa. di situ aja dia ngerasa aneh gitu. Kayak oh ternyata ayah di sini gitu, kayak Hmm, karena dia pikirnya ya udah tahu gitu ayahnya pasti kerja, ibunya jaga toko. Jadi ya, di situ bisa kelihatan gitu kayak dia tuh kurang figur gitu, figur ya. kehadiran Dan seorang. orangnya juga cukup menyesali untuk nggak nganter dia pergi sekolah gitu. Nah iya ya, ibunya pun ya cukup menyesali kayak kalau aja waktu itu ibunya nganter mungkin Ya, mungkin kejadian nggak itu akan. nggak akan terjadi gitu kan, kayak gitu ya, sampai ibunya bilang kayak gitu, saking menyesalnya gitu. Dan di scene itu pun kayak ibunya tuh berapa kali kan bilang kayak kenapa sih harus terjadi sama anaknya, nggak anak orang lain aja gitu kan. Iya, sampai kayak gitu. Karena Dia tuh mungkin tuh sampai di fase yang wajar ya, masih belum menerima gitu. menerima ya. Karena kan yang di mana-mana kan yang salah memang pelaku ya. Kita nggak bisa, iya kita bisa bisa banget gitu untuk memilih tidak jadi pelaku gitu, tapi kita tidak Nah, bisa memilih untuk nggak jadi korban gitu. nah itu betul. Makanya kayak kalau untuk menyalahkan korban tuh ya dari sisi mananya yang bisa dibenarkan sih gitu. Iya, iya, Mm-mm. Betul, betul, betul. Oh iya, dan di dan di situ juga kayak apa ya namanya, ada proses gitu kan ya, kayak dari yang awalnya kedua orang tuanya masih denial gitu ya, iya, denial terhadap kondisi anaknya gitu, kayak bisa nggak ya mereka melewati itu semua gitu, sampai ketika disuruh untuk ke apa ya, ada bantuan itu loh yang kayak profesional lah ya, bisa dibilang kayak I- ibaratnya kayak rumah kayak singgah untuk psikolog. untuk apa yang biasa menangani kasus pelecehan anak gitu loh. Si ibunya kan awalnya nggak mau ya, karena Iya, ngerasa nggak perlu gitu, iya, kayak gitu rasa kan. nggak perlu. Tapi Ternyata yang ngerasa trauma tuh bukan anaknya doang gitu, satu nah, keluarga itu merasa jatuh ya, betul tuh, mentalnya lah ya. tuh jadi Jadi ketika ada dan di satu si kejadian. di ya, ibu itu juga ngejelasin ya, si anaknya tuh ngalamin hal serupa juga sampai anaknya tuh bunuh diri, dan dia tuh kenapa ngerasa harus ngelakuin itu karena dia nggak mau orang lain ngerasain itu juga gitu. Oh iya ya betul. Jadi Ya, ibu terapisnya tuh ya sempat sharing kan gitu. Kalau sebenarnya dia juga ya, pernah ada di posisi ibunya gitu. Apa hmm, sih anaknya ya sampai bunuh diri gitu kan. Nah, dan mungkin dari situlah kenapa dia pengen bantu anak-anak lain yang sama ngalamin hal merasakan jadi korban seperti anaknya, tapi gak mau sampai kayak jadi anaknya gitu ya. ya, Ya kayak gitu. Dan iya tadi bener sih kata Ajeng, kayak ketika ada satu kejadian kayak gini, sebenarnya yang trauma tuh
nggak sebatas si korban udah aja di korban, enggak gitu. Tapi sekeluarga pun, Oh, nah iya bisa benar. jadi Itu trauma ngaruh gitu, sampai entah kayak sampai ayahnya sampai juga hidup. pasti bakalan keinget gitu, pasti dendam banget gitu kan sama pelaku gitu kan, ibunya kayak yang sampai stres juga gitu kan, Iya, mikirin anaknya kayak gitu kan. ibaratnya ini anak masih kecil loh gitu. Ibaratnya masa depannya masih jauh gitu. Tapi kasarnya tuh kayak udah direnggut kayak gini gitu kan. Gimana gitu Iya, pastilah seorang ibu, seorang orang tua gitu. Punya pemikiran nggak sampai akan sana lah gitu. memaafkan kita gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalkan dibalikin lagi ke teori nih, tadi ada teori yang belum ya? Yang soal yang mana nih? Tadi tuh yang mana ya, Feb? Tadi kamu baca yang mana gitu? Yang kamu kirim kalau nggak salah. Yang soal kalau yang soal tadi sih udah ya yang kalau inti dari teorinya tuh kan ya yang sesuai children maltreatment itu kan yang memang itu tuh ada di sumbernya Santrok sama Papalia gitu di masa anak awal menuju tengah gitu. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin dari sini bisa Jadi ditarik kesimpulan ya, Jeng, apa ada yang masih bisa pengen bisa bisa kamu bisa. Udah. jelasin gitu, kira-kira? Atau kamu Ya sharing kalau soal secara apa? Mm-mm. secara garis besarnya gitu kan, ternyata gitu pelecehan seksual atau apa ya maltreatment ini tuh sangat-sangat berpengaruh pada perkembangan anak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sebisa mungkin gitu kan, sebagai orang tua tuh harus benar-benar ngeprotek anaknya biar nggak mengalami hal serupa gitu kan. Nah sekarang tuh kan banyak banget ya ternyata gitu kan, kalau dari si Suwon ini kan memang pelakunya dari luar kan. Nah Mm-mm. sekarang gitu kan fenomena yang ada di Indonesia tuh ternyata yang pelakunya sendiri adalah ayah kandungnya ternyata, atau ayah tirinya atau pamannya kan, yang kayak gitu. Jadi untuk orang tua sekarang sih harus benar-benar ngejaga gitu ya anaknya Nah, gitu, karena ancaman itu bukan hanya dari luar gitu, ternyata dalam keluarga sendiri juga bisa jadi ancaman gitu. betul, betul, betul. Apa ya, ibarat kayak harusnya eh yang mengayomi anaknya gitu ya, kayak kayak pihak yang menjadi tempat Yang aman buat harusnya si anak gitu. Tapi ternyata malah jadi jadi yang merusak masa bumerang depan, gitu, gitu. bumerangnya gitu, merusak masa depan si anak gitu. Dan ya Iya. gitu betul sih, harus bisa memprotek sebisa mungkin lah gitu. Dan apa ya, Iya. mungkin peran kita gitu ya sebagai mahasiswa psikologi mungkin bisa lah sedikitnya untuk kasih apa ya ibaratnya Edukasi dan edukasi pendampingan ya ya orang dengan minimal di orang terdekat kasus dulu lah gitu ya kan. ya, ini Mm. terdekat dulu, nggak usah jauh-jauh lah ya, karena Ya di nggak usah rumah kita jauh-jauh juga dulu. masih kecil lah ya gitu kan. Gitu kan karena kita pun ibaratnya Kita masih juga terbatas lah kedepannya ya. masih jadi orang tua juga kan. Betul 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 ibaratnya kayak ada apa ya eh, inilah Pengingat kayak gitu. apa tuh namanya Apa? kayak semacam apa ya kayak ini preventif gitu kayak pencegahannya Ya, gimana gitu dari iya kita sebagai pencegahan mahasiswa seperti psikologi kayak gitu mungkin bisa langsung ke kesimpulan aja mungkin ya sesuai boleh boleh. sama yang udah kita paparkan ya sedikitnya tadi soal film Hope. Jadi memang inti dari pembicaraan kita pada malam hari ini jadi ya sesuai yang tadi gitu ya. Alur ceritanya ini kan tentang kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Yang mana ketika anak mendapat kekerasan seksual atau yang masuk ke dalam materi children maltreatment ini gitu, itu tuh sangat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup si anak tersebut gitu, Ya, dewasa terutama ya. terutama gitu dalam kesehariannya kayak contoh sih di diri anaknya ya
keberhargaan dirinya gitu yang sangat mempengaruhi itu gitu. Yang mana dari keberhargaan diri kan itu kan cara kita menilai ya, menilai diri kita itu seperti apa, memandang diri kita itu seperti apa. Dan Nah, apa? ketika self esteem atau keberhargaan diri kita rendah, otomatis kan kita nggak kesulitan untuk apa namanya? Kayak eh melakukan sosialisasi dengan orang lain Ya, gitu kan. Ya. kurang ngerasa pede lah ya untuk tampil di depan Nah, umum karena pandangan kita terhadap diri kita sendiri aja rendah gitu. gitu. Bagaimana orang memandangnya gitu kan. Tapi kan Nah, orang kayak lain gitu. belum tentu memandang kita rendah juga gitu kan. Cuman karena si persepsi kita ke diri kita kayak gitu, jadi kita juga menganggap orang lain juga berpikir seperti itu. Sama, iya, betul. Karena ya gitu, ketika orang mempunyai keberhargaan diri yang rendah, otomatis dia juga mikir kalau orang tuh mandang kita sesuai sama apa yang kita pandang gitu. Padahal kan Ya, belum tentu gitu. Maka dari itu memang dasarnya banget sih gitu kayak self concept untuk membangun self concept dan self esteem terhadap anak gitu. Makanya ya sebisa mungkin ya dari masa anak lah dijaga ya gitu maksudnya. Jangan sampai terjadi children maltreatment itu gitu. ya, Ya langkah preventifnya gitu ya bisa kita lakukan lah gitu. Mungkin seperti itu ya, Jang. ya bisa bisa betul betul setuju. Atau ada yang lainnya gitu, Jang, mau ditambahkan atau apa? Dari aku sih cukup ya sama kok ininya. Intinya kita ini ya, sepaham ya. Iya sepaham. Betul. Ya, oke. 5 menit Mungkin cukup udah ya cukup dicukupkan aja mungkin ya, Jeng ya, ya. untuk perbincangan kita ala-ala Ya, podcast ini gitu ya. ya podcast. Semoga dapat banyak like. Ya jangan lupa like ya, guys. Ya, like dan subscribe. Oke, sekian. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.